ketika orang maju dengan ide dan gagasan, lalu berkompetisi dan ternyata kalah, maka dia akan bilang silahkan ide Anda dijalankan. Dia akan bukan lebih legowo, dia akan merasa it's okay. Sekarang saya titipkan ide saya pada Anda. Tapi jika saya punya masalah dan jika saya tidak berkuasa, masalah saya akan diproses. Masalah saya atau kong kali kong yang selama ini saya miliki justru akan terbuka. Di situ kemudian akan terjadi yang namanya all out luar biasa karena kepentingannya agak konkret. Nah, ini yang menurut saya perlu digarisbawahi sebagai gambaran umum saja. Tapi yang kedua adalah soal kedewasaan dalam berdemokrasi. Kalau kita paham proses demokratis dan berkali-kali menjalaninya, saya rasa mudah kok. Jadi ketika misalnya keluar hasil tanggal 9 juga sebenarnya kita sudah tahu kok siapa menang tanggal 9 itu. Hanya kalau tapi kan itu quick count, belum real count. Ya nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Oh iya. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya 1 tetes darah. Kalau kita tidak percaya untuk mengetahui keseluruhan darah yang ada di tubuh. Tapi kalau kita tidak percaya dengan 1 tetes darah, maka sedot seluruh darah untuk diperiksa. Atau kalau mau nyobain masak sayur, 1 kuali kita coba semuanya. Karena kita nggak percaya, masa cuma nyobain 1 sendok gitu. Kan yakin dong kalau 1 sendok. Nah, tentu harus ada metode. Dan anak-anak nggak boleh masuk sekolah yang ada statistiknya loh. Ya ini ada ilmunya masalahnya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai proses belajar ini baik-baik saja. Cuman kalau seseorang memutuskan terlibat dalam proses demokratis, saya rasa dia harus memiliki kesadaran bahwa demokrasi itu punya value, punya nilai, ada proses dan ada akhir. Kalau dia tidak ada implikasi, tentu. Kalau dia tidak memiliki kedewasaan untuk berdemokrasi itu, maka nggak ada batasnya dalam berbeda. Coba pertandingan sepak bola, maka 90 menit selesai minta diperpanjang terus. Tambah 45 menit, tambah 40 menit, tambah 40 menit. Kenapa? Yang penting saya menang gitu. Kita juga tidak boleh mengasumsikan semuanya sempurna. Kita harus akui, tidak bisa semua sempurna. Hanya saja kita sering merasa Indonesia ini penuh dengan ketidakteraturan. Tapi sampai pada UN dan pemilu semuanya ingin sempurna. UN itu ujian nasional. Ya, ujian nasional. Dan semuanya ingin sempurna. Padahal kalau kita di jalanan penuh dengan masalah. Maksud saya begini, kalau ada problem yang memang muncul sistematik itu muncul, maka mungkin kita harus kaji. Tapi kalau ada problem-problem yang muncul dari 470.000 TPS, 470.000 TPS, kita lihat di dalam Indonesia yang seperti sekarang ini mengharapkan zero error, zero mistake itu tidak mungkin, pasti. Dan itu artinya, contoh pileg kemarin, semua quick count menunjukkan prosentase suara tiap partai di quick count dan di real count angkanya simetrik, hampir sama, ya kan? Tapi yang berbeda apa? Partisipasi. Jumlah partisipasi menurut quick count lebih rendah daripada real count. Artinya apa? Artinya sudah itu ada penambahan suara. Cuman dikerjakan oleh semuanya di semua level sehingga distribusinya random. Karena distribusinya random, maka dia tidak mengubah. Maksud saya begini, Indonesia ini banyak masalah, kita harus akui. Dan seorang pemimpin yang memutuskan maju untuk pilpres di Indonesia, maju untuk pilkada di Indonesia, harus sadar dia maju bukan di Denmark, bukan di Finlandia, bukan di Selandia Baru, tapi di Indonesia. Dan itu artinya ada segala macam potensi masalah. Artinya begitu keluar hasil cukup. Masyarakat ingin pemerintahan yang terpilih itu efektif. Masyarakat, kita semua tahu, mau yang terpilih Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi, yang diinginkan efektif, deliver. Begitu sudah ditentukan satu, sudah move on. Dan ini kemudian bisa menjadi catatan untuk perbaikan sistem ke depan. Oke.